Siap, Bu. Masih semangat gak ini? Masih, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Satya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Jadi, Ibu mau melakukan presensi dulu ya. Fadia hadir, Bu. Nurul hadir, Bu. Dela, Satya, Hadir, Bu. Alfi hadir, Bu. Rudi Hadir, Bu. oke, hadir semua ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang mana kalian dapat mendeskripsikan keberagaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Nah, kalian tahu nggak apa arti keberagaman? Tahu, Bu? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Rudi Dia yang tahu, Bu. Kami Iya, Bu. nggak tahu. Dia, Bu. Oke. Jadi keberagaman itu adalah perbedaan, dan contoh keberagaman itu seperti Ibu suku Karo, dan Satya, Jawa, Bu. Nurul. Minang, Bu. Nah, itulah yang namanya perbedaan. Dan budaya adalah cara hidup sekelompok orang atau kebiasaan dalam berbahasa, pakaian, minuman, makanan, dan cara makan, dan cara mereka untuk merayakan sesuatu, di mana budaya membuat setiap kelompok orang menjadi unik. Nah, Indonesia memiliki keberagaman budaya. Banyak suku bangsa dan dengan bahasa, pakaian, rumah, makanan, dan kesenian. Keberagaman ini salah satunya disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda-beda. Karena setiap pulau di Indonesia mempunyai perbedaan keadaan alam, dan bahkan kondisi alam dalam satu pulau saja bisa berbeda-beda. Dan perbedaan kondisi alam ini mempengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya. Dan letak Indonesia sangat strategis karena dan faktor mempengaruhi keberagaman di Indonesia itu karena letak Indonesia sangat strategis karena terletak di dua benua. Siapa yang tahu benua apa aja? Benua Asia. Iya, benar. Benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia terletak di antara dua samudra. Nah, yang itu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia jadi mudah dikunjungi para pendatang dari berbagai negara, yang mana mereka membawa agama, adat istiadat, kebudayaan dari negara mereka masing-masing, baik sengaja ataupun tidak sengaja, ke masyarakat lokal. Nah, akibatnya itu budaya-budaya yang dibawa oleh bangsa lain yang datang ke negara kita itu juga ikut mempengaruhi keanekaragaman budaya Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu mau menampilkan video tentang keberagaman. Ibu mau kalian menyimak video ini ya. Dan setelah kita menonton video ini, kita akan bermain game model TGT namanya. Wow. Jadi ini adalah game turnamen, di mana permainan ini dimainkan nanti di dalam bentuk kelompok. Nah, oke, kita putar dulu videonya ya, guys. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011.
2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Monai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas. Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi dari video tadi yang Ibu tayangkan, siapa dari kalian yang dapat menyimpulkan pesan dari video tersebut? Rudi bisa, Bu. Oke, Rudi. Menurut Rudi, dari video tadi yang dapat saya ambil, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu sebagai warga Indonesia. Iya, bagus. Selain Rudi, siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Alfi. Dari video tadi, Bu, saya melihat bahwa adanya ini, Bu, kayak rumah adat dari Papua. Itu, Bu, Ina yang tadi. Udah itu aja, Bu. Bagus. Jadi banyak ya yang disampaikan dari video ini seperti pakaian adat dari Jawa, seperti kebaya, tari kecak dari daerah mana? Siapa tahu? Iya, pintar. Dan angklung dari Jawa. Iya, angklung dari Jawa Barat. Sekarang kita mau main games. TGT. Ada game, boy. Ada game. Coki-coki, Bu. Turnamen. Oke. Ada hadiahnya nggak, Bu? Ada dong. Apa dia tuh? Nah, Ibu mau kalian membagi dua kelompok yang terdiri dari
dari 3 orang. Hebat kan? Rupanya. Oke. Jadi gamesnya itu di sini ibu akan ngasih lembar soal ini sama kalian. Kalian diskusiin. Nah, siapa yang paling cepat mengumpulkan soalnya itu akan mendapatkan poin plus. Dan nilainya itu akan ditambah lagi kalau semuanya ini benar. Oke. Dan yang menang nanti akan dapat hadiah jajan. Oke. Pasti menang ini. Pasti menang. Masih menang. Bu, alam warna pink, Bu. Nih, pokoknya kalian diskusiin ya. Warna ungu ya. Aku mau ini. Aku mau ini. Jangan masuk ke warna ungu ya. Warna baru. Jangan warna. Bu, pulpennya cuma 1, Bu. Oke, mulai dari sekarang. Oke, jadi ibu akan umumkan nilai kalian ya. Nilai kelompok Alpi itu benarnya 3. Nah, jadi satu kertas itu kan jawabannya itu 10 poin. Karena kelompok Alpi itu benarnya 3, jadi 30 ditambah poin plus tadi, jadi 40. Dan kelompok Rudi hanya benar 2. Nah, jadi pemenangnya itu adalah kelompok Alfi. Untuk kelompok yang lain jangan berkecil hati ya. Diperbanyak lagi belajarnya. Nah, anak-anak, jadi kesimpulan dari materi kita ini adalah keberagaman budaya bisa berupa makanan khas, bahasa, baju adat, rumah tradisional, kesenian daerah, senjata tradisional, dan lain sebagainya. Dan faktor penyebab keberagaman di Indonesia adalah yang pertama itu kondisi kepulauan Indonesia dan letaknya yang geografis. Dan yang kedua, pengaruh budaya yang dibawa bangsa lain ke Indonesia juga menjadi faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Dan faktor selanjutnya itu adalah perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Baiklah, jadi kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan marilah semua kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum